شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن أهلا شهر الخير أتانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam pembahasan tentang bab makanan, setidaknya ada beberapa ayat Al-Quran yang secara eksplisit menunjuk pada tema ini. Pertama, misalnya saja saya ingin sebutkan beberapa di antaranya. Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang di bumi ini yang halal dan yang baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini ditujukan kepada semua orang. Ya ayuhan nas, berarti bukan saja mukmin, tapi juga mukmin, kafir, semua masuk dalam seruan ayat ini tanpa pandang bulu. Apa perintahnya? Makanlah yang halal dan baik. Mari kita lompat sedikit ke ayat 172 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika engkau benar-benar menyembah kepadanya. Ayat ini bukan lagi seperti ayat pertama, tapi ayat ini lebih spesifik hanya untuk orang-orang beriman. Tadi kan ya ayuhan nas, umum, siapapun dia. Ayat ini, wahai orang-orang beriman, berarti kita, orang-orang kafir gak masuk dalam ayat ini. Apa perintahnya? Makanlah yang baik-baik yang telah Allah berikan kepadamu. Mengapa? Ada pertanyaan. Mengapa justru di ayat yang menyerukan kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, kata-kata halalnya tidak lagi muncul? Apakah itu artinya orang-orang beriman boleh makan yang haram karena gak ada kata-kata halalnya? Nah, di sini perlu kita jelaskan. Saudaraku yang dirahmati Allah, rahasia mengapa Allah menghilangkan kata halal justru ketika menyebut orang-orang beriman, itu karena begini. Di level yang umum, ya ayuhan nas, katakanlah ini kelas bawah, kelas umum, kelas massal, Allah memerintahkan kalau mau makan, carilah makanan yang satu, aspek kehalalannya terjamin. Yang kedua, aspek kethayyiban atau kebaikannya juga terjamin. Tetapi ketika naik level, naik kelas kepada orang-orang yang beriman, aspek kehalalannya nggak perlu lagi disebut. Karena diasumsikan orang-orang yang beriman, dia telah amat sangat paham, dan diasumsikan orang-orang yang beriman tentu dia akan menyeleksi makanan-makanan yang akan dia makan. Dan dia tidak mungkin akan menyentuh sesuatu yang haram. Oleh karena itu, halalnya tak lagi perlu disebut. Justru fokus orang-orang beriman bukan lagi pada halal haram. Ini kelasnya kelas di bawahnya tadi, ya ayuhan nas. Justru fokus orang-orang beriman adalah dari semua yang halal yang bisa dimakan itu, mana yang thayyib yang bisa ia makan. Yang thayyib itu artinya, thayyib itu bisa jadi mengandung faktor kesehatan, atau faktor kebersihan, atau faktor higienitas dari makanan itu. Saudara yang dirahmati Allah, misalnya jika ada seseorang, katakanlah ia mengidap penyakit diabetes, maka semua makanan minuman yang mengandung gula berpotensi untuk meningkatkan sakit diabetesnya, maka itu tidak baik baginya, meskipun halal. Sama dengan orang yang punya hipertensi. Ketika ada makanan-makanan yang berpotensi mengandung atau memicu naiknya hipertensi dia itu, maka itu tidak baik meskipun halal. Nah, orang-orang beriman ini diarahkan untuk naik tingkat lagi levelnya,
dia memverifikasi dan memvalidasi semua makanan itu agar hanya memilih makanan yang baik-baik saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu juga yang berlaku pada para rasul. Al-Mu'minun ayat 29 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, ini kan lebih spesifik lagi. Ya ayyuhan nas, umum. Ya ayyuhan amanu, spesifik. Ya ayyuhar rusul, lebih spesifik lagi. Sama, perintahnya adalah makanlah yang baik-baik dan kerjakan pula yang baik-baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi ada konsep halal, ada konsep baik. Ada 3 sebenarnya, satu lagi yaitu konsep keberkahan. Al-Mu'minun ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kemudian Nuh alaihissalam, Allah berfirman, wahai Nuh, katakanlah, berdoalah, ya Allah, tempatkanlah kami di tempat berkah. Berarti dirahmati Allah. Jadi ada 3 konsep. Pertama adalah aspek halal. Halal ini soal legal formal, soal benar salah, soal hak dan batil. Jangan dekati yang haram, jauhi, tinggalkan sama sekali, dan hanya pastikan hanya makan makanan yang halal. Tapi jangan cuma itu, naik lagi level. Yang halal ini pastikan hanya makan yang baik. Yang baik bagi dirinya. Tentu belum tentu baik bagi orang lain, atau baik bagi orang lain juga belum tentu baik bagi dirinya. Kalau halal haram ini bersifat universal, tapi kalau baik thayyib ini bersifat individual. Sesuatu yang baik bagi saya kan belum tentu baik bagi Anda, atau baik bagi Anda belum tentu baik bagi saya. Tapi kalau halal haram, bagi saya haram, bagi Anda juga haram. Bagi saya halal, bagi Anda juga halal. Karena ini bersifat universal. Dan yang ketiga adalah keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya minum air putih, halal. Air putih sehat, menyehatkan. Tidak ada pantangan dengan air putih itu. Thayyib. Dan supaya berkah, bacalah basmalah, ingat Allah ketika mau minum air putih. Sehingga air putih itu menjadi halal, thayyib, dan berkah. Itulah konsep makanan dalam Islam, dalam Al-Quran. Dari beberapa ayat yang bisa kita rangkai, kita simpulkan. Mudah-mudahan kita selaku orang-orang beriman tidak lagi berkutat pada level halal haram, tapi naik pada level ketayyiban dan naik lagi pada level keberkahan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.